Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua. Saking banyaknya tidak akan mampu manusia menghitung nikmat yang diberikan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Banyak sekali nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka dari itu marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita. Takwa dalam artian anta'amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarjus sawaballah. Takwa dalam artian melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah di atas dalil nur dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa yang kedua yaitu antatsruka ma'siyatullah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dalam artian takwa menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa yang dilarang Allah di atas dalil nur dalam rangka takut akan azab Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan kehidupan ini, perjalanan hidup manusia, khususnya orang-orang yang beriman, siapa yang tidak pernah melakukan dosa? Apakah ada manusia yang bersih dari dosa? Tentunya ini tidaklah mungkin. Semua manusia pernah melakukan dosa. Kemudian Allah mengatakan tubu ilallahi jami'an. Kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah semuanya. Jadi senantiasa manusia ini diperintahkan Allah untuk bertobat. Kemudian secara kasat mata kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, dosa-dosa yang dianggap dosa besar yaitu seperti berzina, berjudi, minum khamar. Secara kasat mata banyak sekali di masyarakat saat ini yang melakukan itu semua.
tapi ada satu dosa. Satu dosa yang mana manusia menganggapnya remeh. Padahal dosa ini melebihi dari dosa-dosa besar yang saya sebutkan tadi. Apakah dosa itu? Yaitu dosa meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Meninggalkan sholat merupakan dosa yang besar, yang banyak sekali manusia saat ini tidak menyadarinya bahwasanya itu adalah dosa besar. Maka dari itu jamaah, sebuah dosa yaitu meninggalkan sholat, lebih banyak diantara kita menganggap merupakan suatu hal yang remeh, bahkan dianggap tidak bermasalah. Padahal ketika orang meninggalkan sholat, dia terancam kekufuran. Apabila seseorang melakukan dosa berzina, dia masih mukmin. Dia melakukan dosa berjudi, masih mukmin. Akan tetapi ketika dia meninggalkan sholat, para ulama sepakat bahwasannya ketika seseorang meninggalkan sholat, dia menjadi kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan, al-ahadul ladzi baina wa bainahum a'adzul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir, as-shalah adalah salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Maka apabila dia meninggalkan, dia masuk dalam kekafiran. Jadi dosa meninggalkan sholat ini bisa masuk ke dalam kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahi jamaah, tugas orang tua saat ini, sekarang hari Jumat, di mana anak-anak kita? Saat ini ada di mana anak-anak kita? Apakah sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menegakkan sholat? Istri kita, apakah sudah kita ajarkan bahwasanya mereka harus menegakkan sholat? Karena Allah akan menagih kepada kita sebagai orang tuanya, sebagai pemimpin dalam keluarga, akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dengan sabar dalam memerintahkan itu. Tentunya banyak sekali gangguannya, ujiannya banyak sekali ketika kita memerintahkan keluarga kita, apalagi kepada orang lain. Di dalam keluarga aja tantangannya luar biasa. Tapi fastabir 'alaiha, kita diperintahkan untuk bersabar di dalam melaksanakan perintah tersebut. Penghuni neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kau berada di neraka Sakor ini? Apa jawab mereka? Jawab mereka, lam naku minal musallin, kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, dia berada di neraka Sakor. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Tiangnya agama diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Perintah sholat
ketika Allah merintahkan perintah sholat, Allah tidak melalui malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, namun Rasulullah yang diangkat naik ke langit ke-7. Langsung Allah merintahkan sholat. Dari caranya ketika Allah merintahkan sudah spesial, beda dengan yang lainnya. Tidak melalui malaikat Jibril, namun langsung Rasulullah yang diangkat langit ke-7 untuk mendapatkan perintah sholat ini. Kemudian mewajibkan sholat kepada kita. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat tersebut. Lalu sebagian dari kita meremehkan perintah sholat ini, merasa sudah menjadi orang yang baik, selalu jujur, tidak berbuat zina, tidak berjudi. Dia merasa sudah baik dengan hal-hal seperti itu. Tapi dia tidak jujur kepada Allah. Dia tidak melaksanakan sholat. Bahkan tadi diancam oleh kekafiran. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya jalan kaki. Banyak sekali kita keluar dari rumah jalan kaki. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil keluar. Kemudian ketika pulang, dia sudah tidak naik motor, sudah tidak berjalan lagi, sudah tidak naik mobil lagi, sudah ditandu pulang ke rumah. Berapa banyak orang yang ketika keluar rumahnya, ketika dia mengenakan pakaiannya, dia dapat mengancingkan bajunya sendiri. Ketika dia pulang, yang melepaskan kancing-kancing bajunya orang yang hendak memandikan jenazahnya. Ini hal-hal yang kadang-kadang manusia meremehkan, tidak menyadari hal-hal seperti itu. Tidak tahu kapan kita memang mati, kapan. Tidak ada yang tahu, rahasia Allah. Maka dari itu senantiasa Allah membukakan pintu-pintu taubatnya lebar-lebar kepada kita semuanya. Allah mengatakan, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Allah membukakan, diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang menunggu datangnya ajal. Jadi tobat tidak diterima. Ketika ajal datang dia bertobat, ini tubdu'an, saya sekarang bertobat, tidak akan diterima tobatnya ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Dikatakan di sini, ini tubtul an, ketika dia sudah sakaratul maut baru mengatakan ini tubtul an, aku bertobat, maka tidak akan diterima tobatnya. Sia-sia, karena dia selama ini bersenang-senang, lupa dengan Allah Rabb yang menciptakannya. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan dunia ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itu, lihatlah kewajiban sholat ini. Orang dalam keadaan kondisi sakit pun diperintahkan sholat, tidak diizinkan sholat. Kondisi sakit pun harus sholat. Tidak boleh berwudu, bertayamum. Tidak bisa tayamum, maka keluarganya mentayamumkan. Tapi sayangnya masyarakat sekarang ketika keluarganya berada di rumah sakit, sholatnya kurang diperhatikan. Mungkin nunggu nanti ketika sembuh dia akan sholat. Siapa yang menjamin dia keluar dari rumah sakit sembuh? Bahkan kebanyakan orang keluar dari rumah sakit, mayatnya yang diantarkan. Maka dari itu, sholat adalah sangat-sangat penting. Bahkan keluarga
yang menjaga harus memperhatikan sholatnya orang yang sakit tersebut. Dirawat benar, sholatnya diperhatikan, jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Bahkan ketika tidak bisa menggerakkan badannya, dengan kedipan mata bisa untuk sholat. Saking tidak bisa ditinggalnya sholat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit, kemudian dia hanya sebagai mayat. Kalau menurut pendapat para ulama yang mengatakan kafir, maka ketika orang dalam keadaan kafir, dia tidak mati dalam keadaan meninggalkan sholat, maka dia tidak perlu disolatkan. Tidak perlu disolatkan dan tidak perlu dimakamkan di makam Islam, karena dia sudah meninggalkan sholat. Ini ulama yang mengatakan ketika meninggalkan sholat itu kafir. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat. Yang punya keluarga belum sholat, tanpa merasa jadi orang yang baik, dia merasa sudah orang baik, sudah baik, berangkat kerja jujur, tapi dia tidak jujur kepada Allah. Perintahnya Allah tidak dilaksanakan, sia-sia. Ketika orang sholat tapi dia tidak sholat, tapi amalnya banyak sekali, sia-sia amalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, beliau dalam sehari sholat wajibnya saja 17 rakaat. Kemudian qiyamul lailnya 11 rakaat. Dan sholat-sholat sunnah rawatibnya 12 rakaat. 40 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau yang sudah dijamin masuk surga melaksanakan seperti itu. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga? Tentunya kita harus lebih giat untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang sudah sholat, periksa kualitas sholatnya. Jangan sampai kita setiap hari sholat, bahkan seperti Rasulullah 40 rakaat dalam sehari, namun sholatnya tidak diterima. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat celaka, apalagi yang nggak sholat. Kenapa dikatakan celaka? Yutimma ruku wala yutimma sujud. Yutimma sujud wala yutimma ruku. Ketika ruku sempurna, sujudnya gak sempurna. Ketika rukunya sempurna, sujudnya gak sempurna. Sujudnya sempurna, rukunya gak sempurna. Dia tidak tumakninah dalam sholatnya, seperti ayam kalau makan itu cepat sekali. Maka orang-orang yang seperti ini, dia diancam wail, celaka. Bahkan orang yang ketika melakukan sholat karena riya, itu pun masuk kategori wail, celaka. Maka dari itu marilah senantiasa kita introspeksi diri kita semuanya. Apakah sholat kita sudah benar sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Apakah sudah tumakninah? Kemudian bagi laki-laki, ketika ada panggilan dikumandangkan azan yang 5 waktu dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tapi dia tidak mau datangi panggilan tersebut. Padahal ketika dia kerja, dia rajin sekali, datang di awal waktu sebelum jamnya sudah ada di kantor. Namun ketika Allah yang memanggil hayya 'alas shalah, tidak bergegas memenuhi panggilan tersebut. Bahkan ketika rumahnya di sampingnya rumah Allah, dia tidak mau bergegas untuk mendatangi panggilan tersebut. Marilah senantiasa kita memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya harta kita tidak akan bermanfaat. Anak-anak kita juga demikian.
selama dia tidak kita didik untuk menjadi anak yang soleh. Maka dari itu, mari senantiasa perbanyak amal soleh kita. Apalagi kita sekarang berada di Jumadil Akhir. Bulan depan sudah Rajab, bulan haram, kemudian Sa'ban dan Ramadan. Bulan Rajab ini adalah tempatnya kita menanam, dan bulan Sa'ban tempatnya kita menyirami, dan Ramadan kita saatnya menuai hasilnya. Bukan seperti yang dirasakan masyarakat, dia baru menanamnya di bulan Ramadan. Harusnya di bulan Rajab sudah mulai menanam. Di bulan Sa'bannya menyirami, dan Ramadan tinggal kita panen. Kita raih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan Allah untuk dapat melaksanakan seluruh perintah-perintahnya sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hada fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya nasihatkan yang terakhir kepada diri saya pribadi dan jamaah kaum muslimin pada umumnya. Ketika datang panggilan sholat Jumat, maka kita diperintahkan segera memenuhi panggilan tersebut. Datang bergegas memenuhi rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai terlambat masuk ke rumah Allah. Di awal waktu datang menempati saf yang terdepan. Kalau sampai dengan datang kemudian khatib sudah berkhutbah, maka sudah terlambat. Malaikat sudah menutup buku catatannya. Maka dari itu marilah kita Jumat berikutnya kita perbaiki diri kita. Lebih awal lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Seterusnya seperti itu. Ditingkatkan, kemudian berebut saf-saf yang terdepan. Ketika sholat berusaha mendapatkan saf, karena rapat dan lurusnya saf adalah kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Jangan renggang-renggang, rapatkan, jangan memberikan celah sedikit pun untuk syaitan. Rapat, lurus, itu adalah kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Kemudian saya ingatkan juga, pada hari Jumat ada waktu yang mustajab antara asar sampai dengan maghrib. Maka bila waktu tersebut kita angkat tangan kita munajat kepada Allah, sampaikan hajat-hajat kita. Kita bermunajat kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab tersebut. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita yang kita sampaikan pada waktu-waktu yang mustajab tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izza islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ihwanana mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanana mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.